Halo, kembali lagi dengan saya Dimas Ananto. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana berbisnis developer properti walaupun teman-teman sama sekali tidak tahu mulainya dari mana dan benar-benar tidak paham cara step by step seperti apa. Untuk itu jangan lupa bantu subscribe ya di YouTube ini karena ini gratis dan ini bantu share ke teman-temannya. Tiga cara berbisnis developer pemula dengan tanpa modal. Begini, saya mau cerita dulu pelajaran dan pengalaman saya dalam dunia properti gitu ya. Ada developer properti pemula, misalkan namanya Budi gitu ya. Budi ini adalah seorang developer properti pemula yang sudah belajar di komunitas anak properti. Nah, apa aja? Karena dia sudah tahu cara ngomongnya sama developer gimana, yang senior, kemudian cara ngomongnya kepada pemilik tanah seperti apa. Nah, yuk kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah kita harus ketemu dulu sama orang yang mau jual propertinya, khususnya di tanah. Nah, tanah ini kita bisa cari dengan cara apa? Cari tanah yang mau dijual ya, tolong hubungi saya. Atau yang kedua, ikannya gimana? Jangan jual tanah Anda, kerjasamakan dengan kami, dijamin menguntungkan. Setelah itu Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ketemu nih sama orang yang mau jual tanahnya. Misalkan namanya siapa? Namanya Pak Haji Andi gitu ya. Nah, Pak Andi ini menjual tanahnya anggaplah 1000 meter persegi. Terus kemudian jualnya berapa? Jualnya 1 juta rupiah. Berarti berapa uang yang harus kita bayarkan kepada pemilik tanahnya? Yaitu adalah 1 miliar. Sampai sini jelas? Nah, akhirnya ketemu terus ngobrol terus negosiasi. Si Budi ini karena sudah belajar di tanah properti, beliau ini akhirnya cek tetangga kanan kiri, depan belakang. Nego, ya kan? Negonya berapa? 600.000 rupiah per meter. Terus kata Pak Adi, oh nggak bisa, ini harganya pasaran 1 jutaan. Coba cek ke kanan kiri. Betul, memang ada 1 jutaan. Ada 1,1, ada yang 1,2 di depan gitu ya. Ada yang cuma 600.000 per meter. Kenapa? Karena agak minggir sedikit gitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita pada hari pertama terus nggak bisa deal. Yaudah, nggak apa-apa, pulang dulu. Terus besoknya datang lagi. Nah, kemudian datang lagi terus ngomong gitu ya, Pak, saya minat, saya serius Pak. Jangan 1 juta deh Pak, boleh nggak lebih murah lagi? Boleh berapa? Saya nawar Pak ya, 650.000. Dia ketawa. Wah, kamu masa cuma sedikit doang nambahnya? Ya, Bapak dari berapa? Yaudah, 900.000 deh, kata Pak Andi tersebut. Misalkan, wah Pak jangan deh Pak, saya serius Pak. Oke dah, 700.000 per meternya. Terus kemudian, wah nggak bisa Pak Budi gitu ya, kata Pak Andi. Terus kemudian abis itu gimana lagi? Karena alot dan jangan lupa gitu ya, Pak Budi juga belajar di tanah properti dengan cara kirimin yang namanya kue atau martabak. Untuk apa? Untuk ke Pak Andinya. Terus kemudian singkat cerita, terjadilah negosiasi. Negosiasinya berapa? Misalkan, oh negosiasinya terjadinya 800.000, boleh nggak Pak? Terus kata Pak Andi pemilik tanahnya, oke boleh, deal gitu ya, boleh nih. Begitu deal, terus kemudian Pak Andi nanya, mana Pak Budi uangnya? Ayo mana sini uangnya? Terus kemudian DP dulu deh gitu ya, bayar sini ya, gitu, bayar ke saya. Terus kata Pak Budi, gini Pak, kita ada transaksinya per 6 bulan Pak, karena kita didepositokan dananya, kemudian kita cicil Pak per 6 bulan. Gini Pak, boleh nggak Pak? Saya serius Pak. Nah nanti terus kemudian saya pembayaran. Nah pembayarannya per 3 bulan sekali gitu ya, karena untuk kita pecah dan seterusnya. Nah tanah ini Pak, saya jujur Pak, akan saya bangunkan bangunan 10 unit. Dari 1000 anggaplah 10 unit, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, kemudian dari situ bilang sama Pak Andi sebagai pemilik tanahnya, Pak Andi, jangan 800.000 deh Pak. Loh, gimana kan tadi udah deal gitu ya. Nah, jangan 800, tapi boleh nggak Pak saya beli dengan harga 1 juta rupiah. Wah, begitu 1 juta rupiah, berarti kok tadi 800.000 aja oke, kenapa jadi 1 juta rupiah? Iya Pak, karena saya nggak apa-apa, karena saya bayarnya mundur, jadi 24 bulan. Jadi apa kesimpulannya? Naikkan harga, turunkan syarat. Ayo tulis, naikkan harga, turunkan syarat. Itu caranya untuk menjadi seorang developer properti. Nah, lalu seperti apa setelah dari situ? Oke deh, deal deh. Misalnya gitu. Oke, deal deh, nggak apa-apa. Yaudah, tapi bayar dong, DP-nya mana?
Oke Pak, DP-nya saya akan bayar nanti maksimal 2 bulan ya Pak dari sekarang. Tapi kalau memang bulan depan ini Pak, ada langsung saya bayarkan. Oke deh, deal. Oke, kalau sudah deal maka dibuatlah tanda jadi. Boleh dengan 500.000 dulu atau 1 juta dulu boleh ya. Yang penting teman-teman bisa uang keseriusan. Nah pertanyaannya Pak, kok ada uang Pak? Biasanya kalau orang dikasih uang seperti itu berarti tandanya kita serius dengan modal minim nih. Atau nanti aja Pak, kita yang penting bikin surat perjanjian dulu bahwa betul kami akan membayar di bulan kedua, misalkan kayak gitu. Dibikin surat surat supaya apa? Supaya kita menandakan kita serius dan pemilik tanahnya tidak menjual ke orang lain. Sampai sini jelas ya. Oke, terus kemudian karena sudah dilakukan oke deal, bikin surat yang disebut namanya PPJB dan SKM. Apa itu? Surat kuasa menjual. Nah, setelah dari situ, yang kedua adalah Pak Budi akhirnya iklan ke orang lain. Ya kan, iklan kemana-mana. Dicari developer properti yang sudah berpengalaman minimal 5 tahun dan minimal 3 proyek yang sudah dia kerjakan. Nah, habis dari situ gitu ya, ketemu dengan ada 3 developer properti yang menawarkan ke Pak Budi. Nah, singkat cerita adalah Pak Budi membuat namanya screening mana yang layak untuk kita jadikan partner. Nah, bagaimana caranya partner untuk si developer properti itu memang proven? Ya, harus cek ke lokasinya. Developer 1 nih. Oke, Bapak, proyeknya di mana, Pak? Oh, di Alamanda Residen, contoh gitu ya. Datangilah ke Alamanda Residen terus ngomong kepada Pak Satpam. Kenal nggak Pak atas nama si A, si developer tersebut misalkan gitu ya. Oke, kenal Pak. Oh, itu gimana Pak proyeknya? Bagus nggak Pak? Jelek Pak. Kemudian banyak komplainnya, banyak masalahnya dan seterusnya. Maka itu developernya minus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanya ke siapa? Tanyanya ke pemilik rumah. Ngomongnya gimana? Kita ngomong sama pemilik rumah. Halo Pak, misalkan permisi, saya rencana mau beli rumah daerah sini gitu ya. Oh iya gitu, Pak mau tanya Pak, izin gitu ya. Di sini tuh rumahnya bagus nggak sih Pak? Tembok-temboknya, kemudian aliran airnya gitu ya, saluran airnya itu Bapak bagus nggak sih Pak? Waduh, sini banjir, mampet. Saya juga developer-developernya nggak pas nih, gini nih. Oke, berarti itu minus. Lalu gimana Pak caranya supaya plus gitu ya? Maka cari developer yang benar-benar top markotop di bidangnya. Contohnya, misalkan kita ke developer yang kedua, datengin kedua, terus kemudian datengin ke proyeknya. Pas ditanya, bagus nggak Pak? Oh bagus, keren. Terus kata satpamnya seperti itu. Kemudian lingkungannya gimana? Oh lingkungannya rapi, ada RPTRA-nya gitu ya. Kemudian ada tempat pembuangan sampah dengan bagus, ada tempat bermainnya anak, terus kemudian ada tempat-tempat lainnya. Oh keren, bagus. Oke, kemudian nanya lagi kepada siapa? Si pemilik rumahnya. Oke, pemilik rumahnya ngomongnya gimana? Pak, saya mau tanya Pak, kira-kira Pak, rumah ini bagus nggak Pak? Oh bagus. Kemudian ya lumayan lah, temboknya gimana Pak? Oh bagus. Kemudian saluran airnya gimana Pak? Bagus. Lingkungannya gimana Pak? Bagus. Nah, maka itulah yang siap untuk kita jadikan partner. Misalkan si C itu adalah si developer propertinya. C ini siapa? Pak Chandra. Nah, ketika Pak Budi adalah seorang developer yang pemula itu, akhirnya ngomong kepada si developer yang sudah senior. Pak Chandra, saya punya tanah Pak, ya. 1000 meter dan itu bisa bayar mundur pada waktu 24 bulan. Dan itu bisa dicicil Pak. Gini Pak, saya mau ngajak kerjasama sama Bapak. Yuk kita bangun developer properti di daerah sini. Karena saya sudah hafal daerah sini Pak. Nanti saya ngurusin di lokasi sini. Kata Pak developer bilang, oke, kenapa? Karena developer properti butuh orang yang ngejagain di tanah tersebut. Dan butuh orang yang bisa mendukung untuk misalkan proyek-proyeknya atau mungkin bahan-bahan bangunannya datang ke tempat lokasi tersebut. Karena ibarat jaro itu apa sih? Koordinatornya lah ibaratnya di situ. Nah, singkat cerita, berapa pembagiannya gitu ya? 70 sampai 80% itu adalah si developer properti senior atau Pak Chandra tersebut. Kemudian kita ya masih pemula atau Pak Budi tersebut gitu ya, itu 5% boleh sampai 20%. Terus kemudian yang pemiliknya itu bisa 0% sampai 20%. Dan jangan lupa catat, woi. Nah, jangan lupa yang belum subscribe dulu karena ini penting banget ilmunya, ada yang luar biasa gitu ya. Oke, lanjut. Terus kemudian dari situ sudah dibuatin PT. Nah, ketika sudah dibuatin PT, akhirnya terjadi adanya. Nah, pertanyaannya, berapa modal yang Pak Budi keluarkan dari bisnis properti? Ya, hanya modal minim. Modalnya apa? Tanda jadi. Terus kemudian modal apa? Modal watermarking dari notaris, itu aja. Nanti yang bayar-bayar itu siapa?
Yang bayar-bayar adalah si developer properti senior. Dan teman-teman, kalau ada pertanyaan di bidang dunia pertanahan dan juga kepingin menawarkan kepada kami gitu ya untuk kerjasama, silakan komen aja wilayahnya di mana. Terus kemudian silakan kirim aja data-datanya. Terus kemudian kami akan screening. Semoga teman-teman bisa kerjasama kolaborasi dengan Ternak Properti. Saya Dimas Ananto mengucapkan salam mantap.